اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما رأينا العيسى حنان بصورة إلا إليك. ما رأينا العيسى حنان بصورة إلا إليك. والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم
صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله صلاة وسلاما لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah masjid yang mulia, yaitu Masjid Al-Amin, Ketua DKM, para pengurus masjid yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para dewan asatidz, guru kita semua, Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Encep Burhan, matanallahu fituli hayatih. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan ilmu dan rezekinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alladzi lam yudkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah. Mohon maaf jika ada nama yang tidak disebutkan, tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan yang mengajar di sini semuanya orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena ini momennya Maulid Nabi, kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita angkat tema atau judul, yaitu Babu Asma'in Nabi, bab menerangkan tentang nama-nama Nabi dan sifat, cirinya, karakteristiknya, gerak tubuhnya, dari mulai kepala yang mulia, dari mulai tangan kanan dan tangan kirinya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, gerak-geriknya itu dijelaskan di dalam hadis ini. Yaitu pertama, baginda Rasul itu punya berapa nama? Punya 202 nama. Tidak ada nama daripada 124.000 nabi, 313 utusan, bahkan daripada seluruh makhluk yang paling banyak namanya itu hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu masing-masing nama ada maknanya. Yang pertama, kata baginda Rasul, innali asma'an, sesungguhnya aku ini banyak sekali namanya. Ana Muhammadun, yang pertama memang aku punya nama, namanya Muhammad. Siapa yang ngasih nama Muhammad? Adalah Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib itu bapak daripada Abdullah, kakek daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya orang yang dipuji? Wa ana Ahmad, aku pun punya nama, namanya Ahmad. Mana firman Allah? Mim ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa nanti, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian yang membawa kitab Taurat, dan aku akan mengabarkan kepada kalian ada salah seorang utusan yang paling mulia setelahku. Mim ba'di ismuhu Ahmad,
namanya adalah Ahmad. Di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Wa anal mahi, kata baginda Rasul, aku pun punya nama lagi. Namanya siapa? Al-Mahi. Apa itu Al-Mahi? Ba'asa wa dunya li'annahu sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Al-Mahi? Al-Mahi itu baginda Rasul yang diutus oleh Allah datang ke tempat yang gelap, datang ke tempat kekafiran, datang ke tempat kekufuran. Aku pun membawa cahaya iman, aku pun membawa cahaya Islam. Yang tadinya itu Umar, para sahabat, orang yang sangat jahiliyah, mabuk-mabukan, datang aku diutus oleh Allah, maka semuanya mendapat cahaya iman. Itu artinya apa? Al-Mahi. Yamhullahu bil kufra. Aku pun punya nama, kata baginda Rasul, namanya Al-Hasyir. Apa itu Al-Hasyir? Al-Hasyir itu namanya itu ayatajma'un nasu ala qadamai. Nanti pada waktu di padang mahsyar, seluruh manusia, seluruh umatku ada di bawah telapak kakiku, dan mereka semuanya berbondong-bondong. Tatkala mereka mendatangi Nabi Adam, Nabi Adam tidak sanggup untuk memberi syafaat karena aku dulu pernah bersalah memakan bakhuldi. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa pun sama, aku pernah menampar seseorang sampai wafat. Datang kepada Nabi Nuh, maka Nabi Nuh pun merasa salah, aku dulu pernah protes kepada Allah. Datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa pun angkat tangan merasa bersalah, aku bagaimana di hadapan Allah tatkala waktu di dunia aku dianggap sebagai anak Tuhan. Datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun memberikan syafaat. Al-Hasyir. Terus apalagi? Anal Aqib. Apa itu Aqib? Alladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Aqib itu setelah aku tidak ada nabi lagi. Kira-kira yang ngaku nabi banyak gak dulu-dulu sampai sekarang? Di Bogor ada namanya Musadek. Rumahnya di Gunung Bundar. Jadi dipila. Sekeseharian kalau undangan pakai batik. Waktu dipanggil oleh Polda, minumnya air mizon. Allahu Akbar, bener-bener malu-maluin. Ada di Tangerang namanya ngaku nabi, namanya Edi. Terus ada Lia Eden ya. Jadi hebat polisi Indonesia bisa nangkap malaikat Jibril. Ya Allah ya Karim. Nah itu semuanya orang-orang yang mengaku nabi, yang mengaku malaikat, al-kufur, al-kafir, dia sudah keluar daripada Islam. Baik. Yang selanjutnya adalah al-muqaffa. Apa itu al-muqaffa? Akhirul anbiya, terhenti sampai aku. Dari mulai ratusan ribu nabi, ratusan rasul, terakhirul anbiya kif, seperti ada kumpulan batu-batu dari emas, di situ ada yang bolong, maka itulah aku penutup daripada sebuah nabi. Wal hasyir wa nabiyut taubah, akulah nabi yang selalu bertobat kepada Allah. Kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, engkau adalah yang sudah dimaksum oleh Allah, engkau adalah manusia yang sudah dijaga oleh Allah, engkau sampai bengkak kakimu. Apa kata baginda Rasul? Afala akunu abdan syakura, bukankah aku lebih baik menjadi hamba yang bersyukur? Jadi baginda Rasul itu Pak, setiap hari enggak pernah lepas berbaca istighfar sebanyak 100 kali. Terus apalagi? Wa nabiyur rahmah, nabi yang menyebar rahmat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sifat-sifat baginda Rasul itu seperti apa? Yang menempel ya. Pertama hidung. Hidung baginda Rasul itu kal alif. Seperti huruf alif. Terus apalagi? Kita bacakan saja hadisnya ya. Terus apalagi? Baginda Rasul itu mata yang hitamnya hitam sekali. Yang putihnya putih sekali. Nah, terus apalagi? Jadi kalau kita kan kalau yang putih suka ada kotoran akibat debu ya, akibat kebanyakan keluar. Kalau baginda Rasul enggak, putih-putih. Padahal dulu belum ada kacamata hitam atau kacamata putih. Terus apalagi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa kana fil wajhi tadwirun. Wajahnya itu lebih terang daripada matahari.
tadwirun. Jadi kalau sahabat merhatikan wajah baginda Rasul, itu puter Pak cahaya. Kayak lampu puter-puter kan suka ada gitu ya. Jadi kenapa itu para sahabat nggak bosan lihat wajah baginda Rasul? Kawakana fil wajhi tadwiri. Jadi wajahnya itu bercahaya, tapi wajahnya itu cahaya itu berputar-putar. Hidup Pak. Subhanallah. Bibirnya kalau lagi diam seperti huruf mim. Kalau lagi bicara itu seperti huruf nun. Allahu Akbar. Makanya saya supaya enggak ini ya susah soalnya ini saya terjemahkan dari ini dari hadis-hadis ini kita bacakan saja. Terus apalagi tulang jari-jari di sini kan ada tulang jari-jari tangan dan jari-jari kakinya itu padat berisi daging. Kalau kita kan ya pasti tulangnya tulang ya. Jadi kalau bagian Rasul itu padat berisi daging. Nah terus tidak ada gurat-gurat Pak. Tidak ada kan kalau kita ada gurat-gurat. Baginda Rasul itu tidak ada gurat-gurat. Baik di jari-jari atau di telapak tangan. Apabila beliau sedang berjalan, maka rongga telapak kakinya tidak terkena tanah. Kan ada rongga nih Pak. Kalau jalan gini. Kalau kita makan di letak ya. Jadi kan ada rongganya. Terus apalagi Allahu Akbar waktu Abu Bakar Siddiq bersalaman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma masistu illa dibajan wala alyanu illa hariron. Setiap aku bersalaman dengan baginda Rasul, itu ketebalan telapak tangannya lebih tebal daripada perbadani dibaj. Karpet dibaj itu adalah karpet terbaik nomor pertama di dunia yang ada di Persia, tebal, lembut, wangi, wala alyanu hariron. Dan aku belum pernah merasakan kelembutan tangan baginda Rasul itu lebih lembut daripada sutra. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Nah, terus kalau baginda Rasul itu jalan seperti apa? Kalau baginda Rasul itu jalan itu seperti air yang sudah jatuh. Jadi seolah-olah air yang jatuh. Tek, tek, tek. Jadi gimana jalannya? Satu langkah ya. Tek, tek. Atau seperti perahu yang dihempas ombak. Tapi cepat Pak. Terus apalagi kalau berjalan itu agak cepat dan membungkuk. Apabila menoleh maka beliau membalikkan seluruh badannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama idza masaya taqallau. Kalau berjalan itu diangkat seluruh kakinya ka'annama yamsi fi sobabin. Seperti air yang jatuh turun wa idal tafata iltafata ma'an. Kalau misalkan dipanggil ya Rasulullah, kalau kita kan suka gini. Kalau yang manggil di kiri suka begini. Tapi kalau baginda Rasul itu balik semuanya badannya. Kalau yang manggil sebelah kanan maka hadap kanan. Kalau manggil yang sebelah kiri maka baginda Rasul pun hadap kiri. Kalau yang manggil sebelah belakang baginda Rasul pun membalik kanan atau balik kiri. Jadi itu sangat menghargai kepada siapapun yang mau berbicara dengan beliau yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ngikutin bacaan hadisnya aja ya. Nah, terus apa lagi? Baina katifai khatamun nubuwah. Jadi baginda Rasul itu di sini ada seperti daging jadi, Pak, di sebelah kitunya. Daging jadi sebesar sayap burung. Makanya waktu Raja Bukhairo masuk ke kopilah-kopilah karena melihat itu di 30 kopilah itu di situ ada Abu Bakar yang masih muda, ada Bilal bin Rabah, ada cahaya Pak ke atas langit. Langsung Bukhairo masuk menerobos ke kopilah-kopilah dari Mekah. Sebentar, ini cahaya dari mana? Sebab di dalam kitab Injil yang asli bahwa nanti hari ini ada calon seorang nabi yang melewati gereja Bukhairo. Akhirnya pas ketangkap langsung dipeluk. Kata Bukhairo, wa hada sayyidul alamin. Ini calon pemimpin seluruh alam. Wa hada rasulul alamin. Dan ini calon utusan penutup seluruh alam. Coba nak bisa minta gak? Bisa dibuka kancingnya, dibuka. Ternyata betul ada tanda kenabian yang tulisannya tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Di mana saja engkau berada ya Rasulullah, maka kau akan mendapat pertolongan dari Allah. Dipeluk langsung. Nangis itu. Wahai Muhammad,
Kata Buhairah sambil membisikkan, andai saja Allah hidupkan umurku sampai engkau diutuskan menjadi Nabi dan Rasul, wallahi akulah yang pertama kali yang akan menjadi pengikutmu. Sepakat para ulama bahwa Buhairah itu salah satu-satunya pendeta yang Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pertama, yang mempercayai kitab Injil yang asli sekaligus yang memegang kitab Injil yang asli. Itu satu-satunya pendeta yang masuk surga. Akhirnya masuk dulu. Jadi memang itu udah otomatis, ya rumah mungkin ya mungkin gereja. Masuk makan, suruh makan 30 kopilah. Nah, terus yang ngurus ini siapa, yang ngurus anak ini katanya. Saya Abu Thalib. Ditanya dulu, kamu siapa namanya? Muhammad. Umur 13 tahun. Terus ayah kamu sekarang di mana? Ayahku sudah wafat pada waktu ibuku mengandung aku. Dan terus ibu kamu? Ibu pun sudah wafat pada waktu umur aku 5 tahun setengah. Oh, baik, Abu Thalib begini. Ini bawa pulang aja ke Mekah. Kenapa emang? Kalau kau dilanjutkan ke negeri Syam, aku sudah baca di dalam kitab Injil bahwa orang-orang ahli kitab Yahudi, orang-orang ahli kitab Nasrani sudah mempersiapkan pedang, sudah mempersiapkan panah, sudah mempersiapkan tombak, jarak kiloan anak ini sudah dihabisi, bawa pulang. Jadi Pak, itu orang-orang ahli kitab sudah siap membunuh baginda Rasul, udah tahu. Akhirnya dibawa balik, diantar oleh siapa? Oleh Abu Bakar Siddiq dan oleh Bilal bin Rabah. Jadi persahabatan baginda Rasul antara Abu Bakar Siddiq dan Bilal bin Rabah memang dari sejak kecil. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apalagi? Ajwadun nasi sodron. Tidak ada hati yang paling baik adalah hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya selembut sutra, lebih lembut daripada perkara yang lembut. Wa asdaqun nasi lahjatan. Yang paling benar ucapannya. Yang paling benar ucapannya. Yang paling benar lahjah. Lahjah itu kalau baginda Rasul bicara Pak, gerakan bibir dan giginya itu indah kelihatannya. Makanya Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau baginda Rasul dari mulai pagi pernah baginda Rasul Pak. Kalau ulama itu tausiah, kalau baginda Rasul menyampaikan wahyu dan bersabda. Itu dari subuh sampai zuhur Pak. Itu sahabat gak ada yang gerak. Sampai mau lewat sholat duha. Itu waktu itu menerangkan tentang kiamat. Padang mahsyar, mizan, sirat, orang ke surga ke neraka. Itu nggak ada yang ngantuk. Kan kalau pengajian-pengajian di Indonesia terutama, ya mungkin ada posisi obat nyamuk. Obat nyamuk itu apa? Keliling ya, nyari di tembok ya, bukan di sini. Nah, terus ada yang pura-pura husu gitu, ya Allahu Akbar. Padahal sudah ke Pulau Dewata. Tapi kalau sahabat enggak Pak, bisa dibayangkan enggak? Fokus dari pada subuh sampai zuhur itu nggak ada selang, buang air kecil buang besar. Ya Allah, saking terpana, saking mempesona apa yang disampaikan dan wajahnya baginda Rasulullah SAW. Itu dari zuhur, lanjut lagi sampai asar Pak, sholat. Dari asar sholat, lanjut lagi sampai maghrib. Pas ditanya, ada sahabat mungkin habis dari maghrib itu baginda Rasul jelasin apa? Menjelaskan tentang bagaimana kiamat. Subhanallah. Baginda Rasul kalau menerangkan surga, sahabat banyak yang nangis dan pingsan. Saking indah-indahnya surga. Baginda Rasul kalau menerangkan neraka, itu para sahabat banyak yang nangis dan pingsan. Saking ngeri-ngerinya itu neraka. Baik. Terus apalagi? Wa akramuhum asyirah. Baginda Rasul itu orang yang paling memuliakan kepada kerabat yang dekat. Yang paling memuliakan kepada kerabat yang dekat, sampai-sampai itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari Pak, karena itu tetangganya Yahudi waktu di Madinah, setiap hari lewat maka baginda Rasul diludahi. Seminggu Pak diludahinnya, tiap subuh, tiap mau sholat subuh diludahin. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima. Kira-kira kalau ada ustadz, ada ulama, seminggu diludahin gimana? Itu ya berantem ya. Tapi pas hari ke-8 loh kok enggak ada. Subhanallah. Akhirnya baginda Rasul bawa anggur, bawa kurma. Kan itu sunahnya Pak, kalau sama orang yang sakit ya bawa bawaan. Terus datang ke orang Yahudi,
tangan kirinya megang tangan orang Yahudi, ya, tangan kanannya megang kepala, dipegang kepalanya Pak. Subhanallah, itu bagaimana kira-kira? Orang yang meludahi waktu ditengok dipegang kepalanya, bagaimana keadaan kamu? Nangis, bergetar. Ya Rasulullah, sekelilingku ini semuanya Yahudi, tetanggaku Yahudi semua, tapi belum ada satupun yang menengok aku. Hanya engkaulah satu-satunya manusia yang cinta kepadaku. Oleh karena itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca syahadat dan masuk Islam. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apalagi Pak? Man ro'ahu badihatan habah. Baginda Rasul di dalam kitab An-Nawadir begini. Badihatan habah itu apa? Berwibawa, haywahnya tinggi. Orang itu malu. Cinta tapi malu, gimana sih? Ya. Waktu baginda Rasul itu datang ke rumah Siti Fatimah Pak. Siti Fatimah itu kehabisan air susu karena sudah 2 hari 2 malam tidak makan. Sayyidina Husain itu nangis karena mohon maaf air daripada susu Siti Fatimah sudah habis. Maka waktu datang baginda Rasul, Siti Fatimah mengadukan, ya Rasulullah, ini Hasan Husain sudah 2 hari 2 malam enggak minum susu karena air susu habis. Maka baginda Rasul pun membuka bajunya, wahai putriku, aku ini sudah 7 hari tidak makan dan tidak minum. Jadi ada 7 batu Pak. Baginda Rasul kalau ngikat 7 batu berarti sudah 7 hari 7 malam enggak makan. Subhanallah. Kalau kita pakai sabu kering ya, karena banyak makan. Kalau baginda Rasul 7 hari 7 malam. Ya udah, aku akan kerja. Kalau bahasa kita mah kuli ya. Kerja ke rumah orang musyrik. Orang musyriknya orang musyrik Badui. Kata baginda Rasul, pekerjaan, ini mau kerja. Oh ya udah. Begini kata orang Badui, enggak tahu itu baginda Rasul. Kamu nimba 20 timbaan, ini buat onta saya. Setiap 1 timbaan aku kasih 3 kurma. Oh baik. Bisa dibayangkan nih Pak. 20 kali timbaan, 7 hari enggak makan. Terus kira-kira pas timbaan keberapa atau ke-10 lemes, arad basariyah wajar, enggak kuat. Baginda Rasul itu lemes sampai timbanya jatuh. Itu refleks Pak. Siapa? Orang musyrik Yahudi, orang musyrik Badui langsung nampar wajah baginda Rasulullah SAW. Cuprot, ditampar. Ditampar keras. Orang Arab itu kalau nampar bukan kayak guru orang Indonesia ya. Ceprot. Ditamparnya ditampar sekuat. Cuprot, ditampar apa? Wajah yang mulia baginda Rasulullah SAW. Yang seperti buah apel. Lebih indah daripada apel. Lebih bercahaya daripada matahari. Ditampar oleh tangan yang hitam legam oleh orang Badui. Apa sikap baginda Rasul? Fa'fu anni, maafkan aku. Subhanallah. Maafkan aku. Baginda Rasul enggak curhat, saya ini udah 7 hari enggak makan enggak. Maafkan aku. Ya, tapi dikasih Pak. 3 kurma kali 20 aja. 3 kali 20 dikasih. Kira-kira sudah pamitan baginda Rasul, kira-kira 10 langkah, langsung itu orang musyrik dadanya tuh mau copot. Dikasih ilham, ya Allah ini Rasulullah. Langsung sadar ini Rasulullah. Langsung dia bawa pedang, dipotong Pak tangan kanannya. Demi Allah, aku tidak rela jika tanganku yang pernah menampar orang yang paling mulia masih menempel di tubuhku. Ditebas Pak, jeprot, lepas Pak tangannya. Langsung itu potongan tangannya dalam kitab Nawadir riwayat Imam Hakim. Datang ke rumah baginda Rasulullah SAW, waktu itu ada di rumah Siti Fatimah. Waktu datang itu baginda Rasul sedang nyuapin anaknya, apa cucunya ya, Sayyidina Husain. Di kanan kiri, dimamahin masih umur ya 2 tahun. Maka kata Siti Fatimah, ya Rasulullah itu ada setan katanya, ada hantu, kenapa serem banget katanya darah doang. Ya Allah, pas datang, pas keluar, Allahu Akbar, kamu kenapa? Langsung menceritakan, aku tidak rela. Ternyata engkau orang yang paling mulia, engkau orang yang paling agung. Aku tidak rela jika tanganku yang pernah menampar wajahmu yang mulia ya Rasulullah masih menempel di tubuhku. Kalau kau ingin bunuh aku sekarang. Kata baginda Rasul, mana potongan tanganmu? Langsung ditempelkan lagi Pak.
diusap, tidak ada darah, hilang seketika itu darah dari orang Badui. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam dan membaca syahadat. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Jika ada orang yang bergabung gitu kan, baginda Rasul itu kadang suka datang tiba-tiba, Pak. Para sahabat lagi pada duduk, ya baginda Rasul suka langsung di tengah-tengahnya. Dan orang langsung senang. Ya. Kalau ada anak kecil, itu baginda Rasul suka ikut nimbrung. Dan setiap orang yang berjumpa dengannya, pasti timbul rasa cinta. Bidadari, Pak, tidak ada istri yang paling banyak nanti di surga, hanyalah istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh makhluk mencintainya, makhluk di bumi mencintainya, makhluk di langit mencintainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernah ada satu sahabat begini, namanya Jabir bin Samurah. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan. Aku ini pernah keluar dari rumah pada malam idhiyan. Idhiyan itu apa, Pak? Malam 14, 15, malam itu Pak apa? Ayyamul bid. Malam bulan purnama, ya. Baik. Nah, faja'altu anduru, maka waktu itu aku melihat di luar juga ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibanding-bandingin. Ini saya dengar kata Siti Aisyah, baginda Rasul itu kayak bulan, dia lihat bulan. Terus lihat baginda Rasul, lihat bulan lagi, lihat baginda Rasul. Wa ila hullatu hamr, aku melihat baginda Rasul itu pakai udang-udang merah. Wallahi fa idan huwa ahsanu indi minal qamar. Tapi pas aku lihat-lihat, aku telak-telak bahasa kitanya. Apa itu telak-telak? Ya diperhatikan. Baru menyadari demi Allah bahwa baginda Rasul itu lebih indah daripada bulan purnama. Subhanallah. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak, kalau wajah kita ingin bercahaya, sering-seringlah membaca sholawat. Presiden Chesnya itu setiap malam membaca sholawat 5.000 setiap malamnya. Tapi sejatinya tidak pernah lepas beliau itu selalu membaca sholawat terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mendapat keistimewaan waktu ziarah ke makam baginda Rasul, itu kerajaan khusus Arab Saudi, memang seluruh presiden ya bisa memasuki makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus baginda Rasul itu kalau tersenyum gimana, Pak? Kana fi saqai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul itu wa kana la yadhaku illa tabasuman. Kalau senyum enggak enggak gitu. Itu kata baginda Rasul. Man dohaka qahqahatu minasyaiton, kalau ketawa terbahak-bahak, wah, gitu nggak kerasa kan? Kalau saking bahagianya wajar. Kadang ketemu teman, wah, saya itu pernah lihat begadang ketawa lagi, itu ngomongin apa orangnya? 5 menit sekali, saya dari jam 8 malam sampai jam 12 itu ketawanya, Pak, saya hitung 5 menit sekali, 7 menit sekali. Itu ada aja yang lucu kali ya. Itu nggak boleh. Kalau ketawa sampai yang ketawa baginda Rasul itu apa? La yadhaku illa tabasuman. Baginda Rasul itu kalau ketawa tersenyum. Senyum, ya. Pernah sampai paling puncak ketawanya sampai kelihatan di geraham, tapi tidak sampai hahaha, enggak. Tabasuman. Baginda Rasul itu tersenyum. Dan baginda Rasul pernah lagi sholat senyum. Makanya jadi hukum fikih, kalau lagi sholat senyum itu tidak membatalkan sholat. Kan suka ada ya, bagi sholat Allahu Akbar, tahu-tahu ingat yang lucu. Contoh, ada orang pakai motor, tahu-tahu bannya lepas aja, kan lucu itu ya. Ketawa sendiri. Nah itu tidak membatalkan sholat. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang terakhir. Cuman bapak-bapak mungkin kita supaya enggak penasaran, kita baca sholawat ya Habibi ya Muhammad. Di sini ada sairan-sairan yang sering kita baca dengan artinya ya. Tapi nanti yang terakhir aja. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul itu anna gulaman Yahudian, pernah dikhidmat oleh orang Yahudi.
Baginda Rasul itu sahabat suka aneh, kok baginda Rasul kalau transaksi bisnis kok sama orang Yahudi, waktu pinjam baju perang sama orang Yahudi, mohon maaf gade ya, gade baju perang sama orang Yahudi, terus pinjam apa gitu pernah sama orang Yahudi. Ini pun sama, ada gulam. Kalau sobi itu dari mulai rahim 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sobi bayi. Tapi kalau umur 7 tahun, 8, 9, 10 itu disebut gulam. Ada seorang anak dari orang Yahudi yakhdubu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat Pak, bantu-bantu baginda Rasul. Kalau kita mau bantu-bantu ngepel, bantu-bantu masak. Terus sakit. Kok ini enggak datang? Sakit. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauduhu. Anak Yahudi itu ditengok. Bagaimana kabarnya? Nah, terus bapaknya cuek. Itu bapaknya kan Yahudi, cuek aja. Fawajada abahu inda rasul yaqra'u Taurat. Jadi memang sebetulnya enggak cuek. Jadi kalau kita ada yang sakit suka dibacain Quran Pak ya. Bacain apa? Bacain surat Yasin, bacain Waqiah, bacain apa? Nah, ini bapaknya kan Yahudi, bacain kitab Taurat. Ditanya oleh baginda Rasul, "Ya Yahudi, anshuduka billahi alladzi anzala Taurata ala Musa?" Apakah engkau sedang membaca kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa? Ya betul. Hal tajidu fi Taurati na'ati wa sifati wa makhraji. Terus yang kamu baca ada enggak? Kata baginda Rasul, kamu menemukan bacaan enggak tentang ciri-ciri aku, tentang sifat-sifat aku, dari mulai aku dilahirkan dan mulai aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, enggak lihat tuh. Bohong Pak, padahal ada gitu. Yang Yahudi kan gitu Pak, kurang ajarnya itu. Padahal yang dia baca itu tentang kelahiran baginda Rasul. Lah, enggak ada. Langsung anaknya waktu sakit, qala al-fata, bala, bapak berbohong ya Rasulullah. Ayahku berbohong ya Rasulullah. Ada kelahiran engkau dari mulai umur 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun sampai kau diutus. Ada. Wallahi ya Rasulullah, inna najidu laka fit Taurat. Aku menemukan tulisan-tulisan tentangmu. Na'taka wa sifataka. Ciri-ciri yang ada di tubuhmu. Sifat-sifatmu ya Rasulullah. Wa makhrajaka, dan engkau diutusnya. Wa inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Langsung anak ini akimu hada min indi rasihi wal hakum. Ya udah, urus anak ini, obati dan jadikan dia saudara kita. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ini kita supaya lebih mencintai kepada baginda Rasul, saya akan bacakan daripada kitab sholawat Nabi, yaitu Syarafil Anam, yang dimana ini kisahnya dulu waktu panglimanya Salahuddin Al-Ayyubi, gubernurnya Malik Al-Muzaffar, mengumpulkan sampai ratusan ulama, harus membuat syair-syairan. Di situ sampai menyembelih 10.000 adu jajah. Apa adu jajah? 10.000 ayam jago, ayam kampung. Terus sampai Allahu Akbar 5.000 onta, 5.000 kambing lebih. Banyak itu. Nah, sampai jadilah kitab Syarafil Anam, kitab Adebai, dan kitab Simtuduror. Mungkin dengarkan karena ini nadanya nada daripada Abuya Mama Tanah Baru ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wahai Nabi akhir zaman, wahai penutup utusan, wahai pusat kecintaan, kekasih Allah yang Rahman, kekasih Allah yang Rahman, rahmat agung dan selamanya semoga dilimpahkannya dari Allah selamanya bagi Tuhan kekasihnya. Itu arti daripada apa Pak? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
Sekarang arti daripada asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qatya wajha sururi. Terang benderang cahayanya menerangi semuanya, menjadi suram sinarnya bulan dan mataharinya, bulan dan mataharinya. Betapa bagus junjunan, belum pernah kutemukan dulu hingga akhir zaman. Wajah indah nan rupawan, wajah indah nan rupawan. Tuan laksana sang surya dan purnama bercahaya, hamba Allah yang termulia, pemilik segala cahaya. Bagaikan iksir yang indah, kayu yang penuh rahasia, penerang hati yang bunda, dalam hati yang mahabbah. Ini artinya dari apa, Pak? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Yang terakhir, wahai kekasih yang mulia, pemimpin para anbiya, paling agungnya manusia, bagaikan pengantin dunia, bagaikan pengantin dunia. Wahai Nabi yang didukung, yang diberikan pitulung, dan oleh Allah dijunjung menjadi imam yang agung. Itu arti daripada ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblatani. Yang paling terakhir, siapapun yang memandang wajah Tuhan yang cemerlang, pastilah menjadi senang, hilang segala kebimbang, hilang segala kebimbang. Air telaganya Tuhan yang wangi dan menyegarkan, waktu umat dikumpulkan di mahsyar kami butuhkan. Ini arti daripada apa? Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka sopil mubarad wirduna yauman nusuri. Indah Pak ya? Kalau kita artinya itu sungguh indah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan nanti di Telaga Kausar, bisa meminum daripada air daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati saya ini masih kotor, belum pernah bermimpi atau bertemu dengan baginda Rasul. Malu kita Pak sama orang anak-anak kecil orang Yaman. Umur 10 tahun itu sudah hampir tiap malam bermimpi dengan baginda Rasul. Itu biasa Pak di Yaman itu. Setiap malam itu ada yang baca 5.000 sholawat, 1.000 sholawat, 5.000 sholawat, 10.000 sholawat. Itu bagaimana? Ada yang mimpinya sebulan sekali. Itu kalau mimpi sebulan sekali nangis. Aduh ya Allah, saya masih kotor. Itu yang mimpi sebulan sekali malu, saya masih kotor kata. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang setiap seminggu sekali, ada yang setiap malam. Kalau Al-Habib Umar Al-Hafidh setiap hari, siang, lailan wa naharon, siang dan malam. Al-Habib Umar Al-Hafidh lailan wa naharon, siang dan malam bertemu langsung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Pak ya, kita memohon 1 kali saja sebelum wafat kita ingin bermimpi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti begitu, bagaimana kebayang wajahnya yang begitu indah. Cuma ini tahadus binimah aja Pak ya. Ibu, orang tua ibu ya, mamah ya ibu. Tahun 96 pulang haji. Jadi ibu itu memang punya amalan dalilul khairat, setiap kali hatam waktu masih mudanya gitu. Kalau sekarang sudah sepuh. Waktu di Madinah aja 2 kali hatam di Raudhah, di Masjid Nabawi.
Nah pas pulang, jadi waktu itu saya masih kecil ya, masih SMP kelas 2. Biasa kan sono sama ibu kan, tidur di pantatnya, tidur aja, palanya ditempelin. Karena masih kangen, ibu itu aja tidur di ruang tamu aja, masih kangen kan. Biasa kalau yang pulang haji itu ngampar kasur. Nah terus itu ada sama Haji Aden, adanya almarhum Kyai Hodam yang bungsu tuh ya, masih umur kelas 4 SD. Mimpi pas malam Jumat. Jadi mimpinya begini. Waktu ibu mau pulang dari Masjidil Haram ke maktab, dalam mimpinya, Haj, jangan dulu jangan dulu ke maktab, ada baginda Rasul mau lewat gitu. Lewat, ibu itu jelas melihat ini, cuman gak melihat wajah, melihat dari pinggir. Karena pas nengok, melihat pinggirnya, terus rambutnya. Kata saya, ibu gimana? Iya katanya, ininya ikal, agak gondrong katanya sampai ke sini. Terus ininya merah, agak putih kemerah-merahan. Terus di sini ada cabang katanya. Dan jenggotnya tebal enggak begitu, jamurus enggak katanya, sedang. Terus pakai onta. Waktu itu sama Hasan Hussein dalam mimpinya. Hasan Hussein masih umur 5 tahunan. Terus jalan, itu mau kemana coba? Ya Allah, aduh. Itu mau ke maktab yang tempat ibu saya, ya mungkin sering baca sholawat kali ya. Ke kamar ibu katanya. Dari Masjidil Haram. Allahu Akbar, Subhanallah. Itulah orang insya Allah Pak, bukti siapapun yang baca sholawat pasti itu akan bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelangi dari ada mungkin ya banjir. Tempatnya khusus Pak. Mau ngajak ke saya aja besok. Itu saya di Kisir kan saya pernah wiridan belum. Kan dekat kali ya. Banyak yang harusnya itu apa? Berpanjang pisan perempuan pada minuman. Iya. Oh gitu. Sudah buat tujuannya besar katanya. Minumannya makin minuman. Sudah mendadak. Dalam beberapa kali itu. Ada orang di sini dia ngajukan proposal selalu tolak karena di bibir kali. Emang spesial foto di sana itu atau jam emang jadi pinggir kali Pak. Gampang ya. Oh gitu ya. Emang jadi pinggir kali. Kenapa? Jadi karena memang satu tanah murah jelas. Yang keduanya apa tanya? Ya santri ini kan dengan air ini emang mainan Pak. Maksudnya airnya dia wudhu lagi kemajukan. Pada masa itu atau juga sekarang kalau menggunakan ini mesin air ya. Ya maaf listriknya lumayan juga. Lumayan juga. Ya setidaknya mandi 2 kali, nyuci kan, hari-hari wudhu 5 kali minimal. Belum maaf ya. Jadi air itu luar biasa. Kalau misalkan santri puluhan mungkin masih bisa, tapi kalau udah ratusan sih dalam artian gini ya. Misalnya nih, suatu kali lampu mati ataupun rusak mesin, itu kan nggak bisa langsung diperbaiki. Manggil ahli kan? Mesin 2 hari dia baru datang. Iya, sekarang ada banyak. Iya kita mau kalau laki-laki masih penting, cek mesin kan ada kalau perempuan. Gitu, jadi apa? Kali itu memang sengaja dia nyari pinggir kali. Semua kalau sama pinggir kali. Masa itu disoleh, diuji kan, di mobil, di Ruslam, semua pinggir kali. Bukan pinggir lari, emang nempel di kali. Nempel di kali emang. Tapi zaman dulu amalnya kuat. Jadi dulu amalnya kuat, jadi sehingga ya airnya bisa geser gitu. Jadi kaliannya bisa geser. Ada ceritanya Sandra Itu yang besar di Siroj itu dia dulunya itu kali itu tiba-tiba dari sebelah kanan itu